Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizaldo Prasetyo, NIT 2019-3017 dari Program Studi Teknologi Mekanika Perkeretaapian Politeknik Perkeretaapian Indonesia. Dalam video ini saya akan membahas tentang Peraturan Menteri Nomor 4 Tahun 2017 tentang sertifikasi kecakapan awak sarana perkeretaapian. Dalam bab pertama terdapat ketentuan umum. Dalam ketentuan umum ini menjelaskan tentang pengertian-pengertian dari perkeretaapian. Contohnya, perkeretaapian adalah suatu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana, dan sumber daya manusia, serta norma, kriteria, persyaratan, dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi kereta api. Kemudian, kereta api adalah sarana perkeretaapian dengan tenaga gerak baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan sarana perkeretaapian lainnya yang akan ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan perjalanan kereta api. Kemudian sarana perkeretaapian adalah kendaraan yang dapat bergerak di jalan rel. Terdapat pengertian sistem pengoperasian sarana perkeretaapian secara manual, pengertian sistem pengoperasian sarana perkeretaapian secara otomatis, peralatan khusus, pengertian awak sarana perkeretaapian, pengertian masinis, pengertian asisten masinis, pengertian penyelia, pengertian instruktur masinis, jam kerja awak sarana perkeretaapian, langsir, sertifikat kecakapan, kompetensi, asesor, pendidikan dan pelatihan, menteri, dan direktur jenderal adalah direktur jenderal yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perkeretaapian. Dalam bab 2, pengoperasian sarana perkeretaapian. Dalam pengoperasian sarana dibedakan menjadi dua, yaitu sistem pengoperasian sarana perkeretaapian secara manual dan sistem pengoperasian secara otomatis. Untuk yang secara manual dikendalikan oleh awak sarana perkeretaapian, dan yang otomatis dikendalikan secara otomatis dengan peralatan Automatic Train Protection, Automatic Train Operation, Automatic Train Supervision. Pada awak sarana perkeretaapian yang secara manual terdiri atas masinis dan asisten masinis. Untuk kecakapan awak sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud dalam beberapa tingkat terdiri dari awak sarana perkeretaapian tingkat pertama, awak sarana perkeretaapian tingkat media, dan awak sarana perkeretaapian tingkat media. Awak sarana perkeretaapian tingkat pertama harus memenuhi standar kompetensi sebagai berikut: mengetahui dan memahami peraturan perundang-undangan tentang perkeretaapian, mengetahui dan memahami tata cara berlalu lintas dan pengoperasian kereta api, mampu membaca perjalanan kereta api yang berupa grafik perjalanan kereta api, maklumat perjalanan kereta api, dan warta maklumat kereta api, mengetahui dan memahami pengetahuan tentang sarana perkeretaapian, mampu pengoperasian sarana perkeretaapian sesuai dengan bidang kecakapannya, mampu melaksanakan standar prosedur operasi dalam memastikan bahwa sarana perkeretaapian siap dioperasikan, mampu melaksanakan standar prosedur operasi dalam mengatasi gangguan teknis dan operasional, mampu melaksanakan kegiatan langsir dalam wilayah kerjanya, mengetahui, memahami, dan menguasai standar prosedur operasi administrasi dalam pelaksanaan tugas, memiliki sikap dan perilaku yang baik dalam pengoperasian sarana perkeretaapian. Untuk awak sarana perkeretaapian tingkat muda harus memenuhi standar kompetensi awak sarana perkeretaapian tingkat pertama dan memenuhi kompetensi sebagai berikut: mengetahui dan memahami pengetahuan tentang kepemimpinan sebagai pemimpin perjalanan kereta api, mampu memimpin dalam perjalanan kereta api, mampu mengatasi kondisi tanggap darurat pada sarana perkeretaapian, mengetahui dan mampu mengantisipasi risiko kecelakaan, mampu melaksanakan pembinaan terhadap awak sarana perkeretaapian tingkat di bawahnya. Kecakapan awak sarana perkeretaapian diberikan dalam bentuk sertifikat kecakapan awak sarana perkeretaapian dan tanda pengenal kecakapan awak sarana perkeretaapian. Sertifikat tanda dan pengenal
Yang dimaksud memiliki tanda lulus pendidikan dan pelatihan dan lulus uji kecakapan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Untuk awak sarana perkeretaapian tingkat pertama, tugasnya membantu masinis melaksanakan pengoperasian sarana perkeretaapian untuk kegiatan langsir, menggantikan tugas masinis dalam perjalanan kereta api dalam kondisi darurat dalam stasiun terdekat. Kondisi darurat yang dimaksud adalah masinis meninggal secara mendadak, masinis sakit yang mengakibatkan tidak mampu mengoperasikan kereta api. Untuk awak sarana perkeretaapian tingkat muda, memiliki wewenang sebagai masinis atau memimpin dalam perjalanan kereta api, melaksanakan pengoperasian sarana perkeretaapian, melaksanakan seluruh kewenangan awak sarana perkeretaapian tingkat pertama, melaksanakan standar prosedur administrasi dan pelaksanaan tugas, melaksanakan standar prosedur operasi dalam memastikan sarana perkeretaapian siap dioperasikan, melaksanakan standar prosedur operasi dalam mengatasi gangguan teknis dan operasional, melaksanakan pembinaan terhadap awak sarana perkeretaapian tingkat di bawahnya, dan dapat sebagai penyelia. Pada bab 3, kecakapan dan kewenangan awak sarana perkeretaapian dengan sistem otomatis. Kecakapan awak sarana perkeretaapian diberikan dalam bentuk sertifikat kecakapan awak sarana perkeretaapian dan tanda pengenal kecakapan awak sarana perkeretaapian. Di dalam bab 4 terdapat persyaratan dan prosedur sertifikasi awak sarana perkeretaapian. Untuk mendapatkan sertifikat kecakapan awak sarana perkeretaapian harus memenuhi persyaratan. Yang pertama, pria atau wanita sehat jasmani dan rohani, tidak buta warna, tinggi badan minimal 160 cm, memiliki tanda lulus pendidikan minimal sekolah lanjutan tingkat atas, memiliki tanda lulus pendidikan dan pelatihan awak sarana perkeretaapian sesuai dengan sistem pengoperasiannya, dan lulus uji kecakapan sebagai awak sarana perkeretaapian sesuai dengan sistem pengoperasiannya. Untuk memperoleh sertifikat kecakapan awak sarana, diperlukan permohonan diajukan kepada Direktur Jenderal oleh badan hukum atau lembaga pendidikan dan pelatihan yang telah terakreditasi, unit kerja tempat permohonan bekerja, atau penyelenggara sarana perkeretaapian. Sertifikat kecakapan awak sarana perkeretaapian, permohonan diajukan dengan melampirkan foto KTP yang masih berlaku, pas foto 3x4 background merah, tanda bukti lulus mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai sistem pengoperasian sarana perkeretaapian. Kemudian untuk perpanjangan masa berlaku sertifikat dapat disampaikan paling lambat 20 hari. Dengan melampirkan surat permohonan, surat keterangan sehat dari dokter umum, fotokopi KTP, pas foto 3x4 dengan latar belakang merah, sertifikat yang masih berlaku. Untuk uji kecakapan awak sarana perkeretaapian terdiri atas teori, praktek, atau uji pengenalan lintas, wawancara, dan tes kesehatan. Pada bab 5, persyaratan dan kompetensi asesor bidang awak sarana perkeretaapian. Asesor bidang awak sarana perkeretaapian harus mempunyai persyaratan. Yang pertama, pendidikan paling rendah D3 atau sederajat, memiliki pengalaman paling sedikit 4 tahun di bidang perkeretaapian, memiliki sertifikat asesor di bidang awak sarana perkeretaapian. Pada bab 6, kewajiban pemegang sertifikat kecakapan awak sarana perkeretaapian. Pemegang sertifikat kecakapan awak sarana perkeretaapian dalam melaksanakan tugas wajib. Yang pertama, memiliki surat keterangan pengenalan lintas
yang diterbitkan oleh penjabat yang berwenang mengoperasikan kereta api sesuai dengan kompetensi dan kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, membawa tanda pengenal sebagai awak sarana perkeretaapian, membawa surat tugas penyelenggara sarana perkeretaapian, menjaga, memeriksa kesehatan dan mengikuti tes kesehatan paling sedikit 2 tahun sekali. Minimal dalam waktu 2 tahun harus mengoperasikan perkeretaapian. Langsung saja. Pada bab 7 sanksi administrasi. Sertifikat kecakapan awak sarana perkeretaapian dapat dicabut apabila pemegang sertifikat kecakapan awak sarana perkeretaapian melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud. Sertifikat kecakapan awak sarana perkeretaapian dibekukan tanpa melalui peringatan dalam hal pemegang sertifikat kecakapan awak sarana perkeretaapian tersebut tidak memenuhi standar kesehatan dan mengalami cacat fisik atau terganggu kesehatan jiwanya sehingga tidak dapat menjalankan tugas. Terkena pengaruh alkohol, narkotika, dan obat-obatan yang dapat mempengaruhi fisik atau mental. Pemegang sertifikat kecakapan awak sarana perkeretaapian melakukan perbuatan yang membahayakan keselamatan dan keamanan operasional kereta api yang mengakibatkan kecelakaan yang menimbulkan rintang jalan. Sertifikat kecakapan awak sarana perkeretaapian dicabut dan tanpa melalui peringatan dalam hal digunakan oleh orang lain yang tidak berhak, diperoleh dengan cara tidak sah, diberhentikan dengan tidak hormat karena kelalaian dalam menjalankan tugas sebagai masinis, tidak dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab, melakukan perbuatan yang membahayakan keselamatan dan keamanan operasional kereta api. Pada bab 8 bentuk dan format sertifikat kecakapan awak sarana perkeretaapian. Sertifikat kecakapan awak sarana perkeretaapian berbentuk buku sertifikat kecakapan awak sarana perkeretaapian dan tanda pengenal kecakapan. Pada tanda pengenal kecakapan yang dimaksud memiliki panjang 8,8 cm dan lebar 5,5 cm, warna dasar biru muda. Bagian depan berisi logo perhubungan, tulisan Kementerian Perhubungan, Direktorat Jenderal Perkeretaapian, sertifikat kecakapan, tulisan kualifikasi ASP, tahu awak sarana perkeretaapian, tulisan tanda pengenal kecakapan, kodifikasi kecakapan, nama, tempat atau tanggal lahir, kategori kecakapan, tingkat, unit kerja, tanggal berlaku, kodifikasi sertifikat, pas foto ukuran 2x3 cm, tanda tangan pejabat berwenang, dan barcode. Bagian belakang berisi dasar hukum, kewajiban apabila terjadi kehilangan atau kerusakan, dan alamat Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Pada bab 9 penyelenggara pendidikan dan pelatihan awak sarana perkeretaapian. Pendidikan dan pelatihan untuk memperoleh sertifikat kecakapan awak sarana perkeretaapian sebagaimana dimaksud dapat dilakukan oleh badan hukum atau lembaga pendidikan yang telah mendapat akreditasi dari Menteri dan Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Pada bab 11 ketentuan penutup. Pada saat peraturan Menteri ini berlaku, peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 155 tahun 2013 tentang sertifikasi kecakapan awak sarana perkeretaapian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Di sini terdapat buku sertifikat kecakapan awak sarana perkeretaapian. Untuk yang garis satu ini menandakan kecakapan awak sarana kelas pertama. Dan untuk yang punya garis 2 ini untuk awak sarana perkeretaapian tingkat muda, dan yang punya 3 garis kecakapan awak sarana perkeretaapian tingkat madya. Dan untuk isi buku sertifikat kecakapan awak sarana perkeretaapian seperti gambar ini.
buku catatan jam kerja awak sarana perkeretaapian, cover belakang, cover depan, tanda pengenal, mungkin cukup untuk yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.